Selamat pagi, ini VT 357 ya. Kita lihat penampilan Jokowi terakhir pada waktu tanya jawab dengan wartawan. Lihat wajah Jokowi saat ini. Terkait itu beredarnya kapal yang JKW Mahakam sama Dewi Iriana itu Pak, spekulasinya di lapangan berkembang itu miliknya Pak Jokowi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya. Saya akan membahas dari sisi keilmuan ya, bukan dari politik. Terlepas dari kesalahan Jokowi, yaitu melakukan utang gelap Cina sebesar 8.000 triliun atau 500 miliar dolar. Itu adalah skandal yang luar biasa besar. Sehingga Pak Jokowi itu dalam waktu seminggu terlihat sangat tua, sangat lemes, dan seperti sakit keras. Bagaimana kisah Jokowi ini yang selama 10 tahun dia segar bugar, sekarang jadi loyo, jadi lemas, jadi sakit keras. Ini menunjukkan kecerobohan pejabat di Indonesia. Jadi kebiasaan pejabat di Indonesia itu melakukan eksperimen. Ketika SBY itu melakukan terapi DSA, seluruh pejabat itu ikut DSA. Oke, Dokter Terawan itu ahli yang sangat mumpuni ya. Dia memang ahli radiologi ya, dia memang direktur RSPAD ya. Jadi sehingga DSA itu ya lancar-lancar saja. Tapi Dokter Terawan itu dipecat oleh ID. Artinya apa? Artinya itu eksperimental. Bagaimana dengan presiden-presiden kita yang terakhir itu? Jokowi 10 tahun gak pernah cuti, gak pernah istirahat, gak pernah off, gak pernah liburan. Dia datang dari Sorong, besok ke Aceh. Dari Aceh besok ke Sorong. Dari Sorong besok ke Aceh. Itu perjalanan itu 7 jam. Langsung paginya langsung kerja. Kenapa? Karena banyak presiden itu melakukan terapi yang spekulatif. Jadi presiden itu banyak melakukan terapi stem cell. Terapi itu satu ya, kelihatannya Anda mendapatkan sel-sel punca, sel-sel plasenta, seolah-olah Anda mendapatkan sel-sel embrio bayi. Jadi sehingga Anda memiliki daya imunitas seperti bayi gitu loh. Bayi itu tahan sakit gitu loh. Kalau kita ya besok juga flu ya kan, besok juga aduh encok pegelinu. Bayi nggak pernah sakit karena dia memiliki produksi autoimun dari plasenta. Ya, ada yang bilang itu plasenta, ada yang bilang itu kolostrum yang menyebabkan bayi itu memiliki imunitas yang sangat tinggi. Tapi ya, jangan lupa teknologi kedokteran yang mutakhir itu seperti GPS mobil itu loh. Ya. Anda nggak tahu tiba-tiba GPS itu mati, mobil itu mogok, nggak tahu kenapa. Jadi setiap mobil itu, bahkan zaman sekarang, kalau Anda beli mobil, Anda nggak nyicil, itu mobil jalan sendiri pulang ke dealer. Jadi, terapi yang alternatif itu, setiap ampul itu mendapatkan nomor seri izin dari Eropa atau Amerika. Kalau Anda jadi presiden baik-baik 10 tahun, Anda dapat ampul ajaib ya. Begitu Anda masuk OCCRP,
satu aja ampul Anda diganti, ini jadi ampul ajaib ini. Ampul siluman, ampul sehingga imunitas Anda terserang. Kenapa? Anda udah biasa dapat suntikan autoimun, sehingga badan Anda tidak bisa memproduksi imunitas lagi. Jadi ketika Anda kena serangan, maaf ya, macam-macam lah ya, flu, SARS, COVID, atau alergi, atau pilek, Anda nggak bisa sembuh. Itu gara-gara tadi yang ampul biasanya itu autoimunitas atau imunoterapi. Salah satu dari ampul terakhir itu adalah ampul siluman. Dengan gampang pasien-pasien pejabat Indonesia itu keluar. Kalau Anda ingin lihat kondisinya itu mirip dengan Hotman Paris. Ya, 2 kali dia operasi livernya bernanah. Contoh lain adalah Sandiaga Uno. Dia itu mendapatkan terapi rambut, transplantasi rambut. Rambutnya itu palsu, artinya ditanam. Kenapa? Dia sakit yang sama dengan Jokowi. Jadi pejabat di Indonesia itu ikut-ikutan. Itulah risikonya menjadi presiden. Dan contoh lainnya adalah ekonomi Cina. Orang bilang Cina itu seperti dewa duit ya. Lihat Cina maju luar biasa itu seperti lihat dewa duit gitu loh. Ini duit dari mana? Tahu nggak kenapa dalam waktu 2 bulan itu China mati lampu, bank-bank nggak punya duit, dan semua PHK, dan banyak kota-kota itu kosong, banyak orang bunuh diri. Dia mengatakan bahwa saya sudah nyicil rumah ini, apartemen ini, tapi ini nggak jadi-jadi. Dan saya udah berkomitmen, hidup saya udah tertata baik. Saya udah nyicil apartemen ini udah 10 tahun. Tapi apartemen ini nggak jadi. Jadi dia lompat dari lantai 27. Mati. Banyak orang bunuh diri di Cina. Karena dia merasa, saya menabung 20 tahun. Ya, tabungan saya amblas. Dan hangus. Jadi hidup ini artinya apa? Bagaimana mungkin negara dengan 1,8 miliar ini tiba-tiba mati lampu? Begini loh Pak. Ya. Anda lihat ini dunia. Ya. Dunia ini berputar ya. Jadi ketika dunia berputar ini, ya, Anda lihat betapa rapuh dunia ini. Dia itu mengapung dari awang-awang, Pak. Dia mengapung, lihat ini, mengapung. Oleh karena itu, ekonomi China itu melaju selama 30 tahun tanpa disadari bahwa customer-nya China itu cuma satu negara, Amerika. Dia itu berdagang dengan Amerika, memproduksi segala macam kebutuhan Amerika. Sampai dia itu defisit Amerika itu 500 billion, setengah triliun, setiap tahun, berjalan 10-20 tahun. Dia terlena, Pak. Oleh karena itu dia produksi terus. Ekonomi Cina itu bukan ekonomi kapitalis, dia ekonomi Confucian. Jadi kamu pabrik itu berproduksi untuk negara. Jadi orang bikin sendal untuk negara, bikin mobil untuk negara. Ketika dia bikin berlebih-lebihan, sekarang seluruh dunia itu oversupply. Anda jangan mau bikin pabrik sekarang itu. Pabrik di Cina itu mati lampu. Nggak bisa produksi karena oversupply. Karena ulah satu negara Cina yang menggunakan kapitalisme sebagai agama Confucian. Bahwa kamu berproduksi untuk negara. Kamu menyembah negara. Negara adalah Tuhan. Oleh karena itu, sekali di stop ekspor ke Amerika, mati lampu. Presiden Xi Jinping itu sudah 10 hari tahanan rumah. Chaos. Itulah yang terjadi perkembangan terakhir.